Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Update Emas Harian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dompetnya juga sehat, ya. Pagi yang cerah ini, tanggal 28 Maret 2026, kita akan mengupas tuntas pergerakan harga emas Antam yang cukup menarik perhatian. Siap-siap, karena ada kabar gembira buat para investor emas. Mari kita langsung intip update harga emas Antam terbaru per hari ini, yang baru saja diperbarui pada pukul 05.38 waktu Indonesia Barat. Harga emas Antam per gramnya hari ini tercatat di angka Rp2.837.000. Angka ini, teman-teman, menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan harga kemarin. Kemarin, harga emas Antam berada di posisi Rp2.810.000. Artinya, hari ini emas Antam kita mengalami kenaikan sebesar 0,96%, atau setara dengan Rp27.000 per gramnya. Wah, lumayan banget kan kenaikannya? Ini tentu saja kabar baik bagi teman-teman yang sudah punya emas dan sedang memantau harga. Kenaikan seperti ini seringkali memicu berbagai pertanyaan di benak kita. Apakah ini saatnya untuk mengambil keuntungan? Atau justru ini adalah sinyal untuk menambah koleksi emas kita? Nah, mari kita bedah lebih lanjut fenomena ini dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Teman-teman, di channel Update Emas Harian ini, kita memang baru mulai secara rutin mencatat dan membagikan data historis harga emas Antam. Jadi, untuk data historis spesifik beberapa periode ke belakang yang tercatat langsung di sini memang belum terkumpul secara lengkap. Tapi, jangan khawatir. Justru ini jadi kesempatan emas buat kita semua untuk memahami kenapa data historis itu penting banget dalam investasi emas, dan bagaimana kita bisa mulai membangun pemahaman kita sendiri tentang pergerakan harga di masa depan. Meskipun kita belum punya data historis spesifik yang tercatat di channel ini, mari kita bicara tentang tren emas secara umum dalam beberapa periode penting. Pertama, mari kita lihat pergerakan jangka pendek, misalnya dalam hitungan hari atau minggu. Emas seringkali menunjukkan volatilitas dalam jangka pendek. Artinya, harga bisa naik dan turun dalam waktu singkat karena berbagai faktor, seperti sentimen pasar, berita ekonomi global, atau bahkan spekulasi. Misalnya, kalau ada ketidakpastian geopolitik, emas seringkali melonjak karena dianggap sebagai aset safe haven. Sebaliknya, jika ada kabar baik dari ekonomi global, harga emas bisa sedikit terkoreksi. Kenaikan Rp27.000 hari ini adalah contoh pergerakan jangka pendek yang cukup menarik. Bagi teman-teman yang suka trading emas, pergerakan harian ini tentu sangat diperhatikan. Namun, bagi investor jangka panjang, fluktuasi harian ini biasanya tidak terlalu menjadi fokus utama. Kemudian, mari kita melangkah ke periode menengah, yaitu dalam hitungan bulan. Dalam rentang beberapa bulan, harga emas bisa menunjukkan pola yang lebih jelas. Kita mungkin melihat fase konsolidasi, di mana harga bergerak dalam rentang tertentu, atau fase tren, baik itu tren naik maupun tren turun. Faktor-faktor seperti kebijakan suku bunga bank sentral, inflasi, dan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat seringkali menjadi penentu utama pergerakan emas dalam periode ini. Misalnya, jika inflasi tinggi, emas cenderung naik karena dianggap sebagai pelindung nilai dari penurunan daya beli uang. Sebaliknya, jika suku bunga naik, emas bisa tertekan karena aset berpendapatan tetap seperti obligasi menjadi lebih menarik. Memantau tren bulanan ini bisa membantu kita melihat gambaran yang lebih besar dari sekadar pergerakan harian. Terakhir, dan ini yang paling penting bagi sebagian besar investor emas, adalah pergerakan jangka panjang, yaitu dalam hitungan tahun. Secara historis, emas telah terbukti menjadi aset yang nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Emas seringkali digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Meskipun ada periode koreksi atau stagnasi, tren utamanya adalah kenaikan. Ini yang membuat emas sangat cocok untuk investasi jangka panjang, bahkan untuk persiapan pensiun atau warisan. Memahami bahwa emas memiliki kecenderungan naik dalam jangka panjang akan membuat kita lebih tenang menghadapi fluktuasi jangka pendek. Nah, dari pembahasan mengenai historis dan tren ini, ada beberapa tips investasi emas yang bisa teman-teman terapkan, terutama di tengah kondisi harga yang sedang naik seperti hari ini. Tips pertama, jangan panik atau FOMO. Fear of missing out atau rasa takut ketinggalan seringkali membuat investor membeli di harga puncak. Kalau teman-teman memang punya rencana investasi jangka panjang, kenaikan Rp27.000 hari ini adalah bagian dari perjalanan. Jangan langsung terburu-buru menjual atau membeli dalam jumlah besar tanpa pertimbangan matang. Tetaplah pada strategi investasi yang sudah teman-teman susun. Kedua, terapkan strategi dollar cost averaging atau DCA. Apa itu DCA? Sederhananya, ini adalah strategi membeli emas secara rutin dengan nominal yang sama, tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Misalnya, setiap bulan teman-teman menyisihkan Rp1 juta untuk membeli emas. Dengan cara ini,
teman-teman akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dalam jangka panjang. Ketika harga naik, teman-teman dapat lebih sedikit gram. Ketika harga turun, teman-teman dapat lebih banyak gram. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk meminimalisir risiko fluktuasi harga, apalagi jika kita belum punya data historis yang lengkap untuk memprediksi arah pasar. Ketiga, diversifikasi portofolio investasi teman-teman. Emas memang bagus, tapi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kombinasikan investasi emas dengan aset lain seperti saham, properti, atau reksadana sesuai dengan profil risiko teman-teman. Ini akan membantu menjaga stabilitas portofolio teman-teman secara keseluruhan. Keempat, pahami tujuan investasi teman-teman. Apakah teman-teman membeli emas untuk trading jangka pendek? Untuk lindung nilai inflasi?